Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Syarifah Lubna. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah keperawatan gerontik ya, terutama untuk mahasiswa program studi ilmu perawatan di Stikes Cirebon. Ya, pada kali ini saya akan mencoba untuk membahas terkait bagaimana melakukan perencanaan intervensi keperawatan ya, yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh PPNI, terutama yaitu dalam pedomannya standar intervensi keperawatan Indonesia dan standar luaran keperawatan Indonesia. Jadi kedua buku ini memang membahas bagaimana kita dapat menyusun ya dengan baik dan benar perencanaan intervensi keperawatan kepada pasien kita. Gitu. Dan dalam hal ini pasien kita adalah pasien-pasien lansia. Oleh karena itu diagnosis yang ditegakkan juga sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dialami oleh pasien lansia yang kita temui. Nah, pada pembahasan minggu lalu kita sudah membahas bagaimana melakukan pengkajian dan perumusan diagnosis keperawatan ya, berdasarkan analisis data yang sudah kita lakukan. Nah, pada video ini kita melanjutkan pembahasan yakni bagaimana melakukan perencanaan intervensi keperawatan. Kemudian pada dasarnya semua kelompok usia ya pasien kita, baik itu misalnya anak-anak, dewasa, remaja, dan lansia, itu kita memberikan asuhan perawatannya, prosedurnya sama, yaitu proses keperawatan dari mulai pengkajian, perumusan diagnosis keperawatan, perencanaan hingga implementasi dari intervensi yang sudah kita rencanakan dan evaluasi juga dokumentasi ya. Jadi sebenarnya prosesnya sama saja. Oleh karena itu di sini mungkin langsung saja ya saya akan mencoba share media presentasinya sebentar. Oke, di sini sudah terlihat ya PowerPoint-nya. Oke, baik. Jadi akan kita bahas memang sesuai dengan bagaimana standarnya berdasarkan PPNI. Oke, dari pengertiannya terlebih dahulu, apa sih sebenarnya perencanaan keperawatan? Perencanaan keperawatan gerontik itu adalah suatu proses penyusunan berbagai intervensi keperawatan ya, yang berguna untuk mencegah, menurunkan, atau mengurangi masalah-masalah lansia. Jadi di sini memang berkaitan dengan beberapa jenis diagnosis keperawatannya juga ya. Ada yang aktual, ada yang resiko, ada yang potensial, seperti itu. Nah, kemudian intervensi keperawatan itu sendiri apa? Intervensi keperawatan itu adalah sebagai terapi ya, atau segala bentuk terapi atau treatment yang kita lakukan sebagai perawat yang berdasarkan pengetahuan dan penilaian klinis kita terhadap pasien kita untuk mencapai peningkatan, pencegahan, dan pemulihan kesehatan klien ya, termasuk klien lansia, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga, dan sebagai anggota dari komunitas. Nah, yang ini saya ulangi ya, jadi kita mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh PPNI. Apa sih standar intervensi keperawatan itu? Ya, standar intervensi keperawatan adalah rangkaian standar pelayanan untuk penyelenggaraan praktik keperawatan di Indonesia ya, pada khususnya. Sehingga hal ini diharapkan berperan sebagai acuan bagi perawat, bagi kita ya, untuk melaksanakan praktik keperawatan dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Sehingga dapat disimpulkan pada akhirnya harapannya bahwa kita bekerja nanti secara profesional dan bermutu sesuai dengan harapan dari pasien kita.
Kemudian ada 3 komponen ya dalam intervensi keperawatan ya ketika kita melakukan dokumentasi atau perencanaan ya terutama. Pertama adalah label. Jadi terdapat 18 deskriptor ya label intervensi. Mungkin teman-teman saya sarankan untuk bisa memiliki bukunya ya agar bisa melihat langsung bagaimana sih standar yang diharuskan untuk dilakukan ya atau direncanakan oleh PPNI. Ya, kira-kira ini seperti ini bukunya, teman-teman. Mungkin tidak terlalu jelas ya. Oke. Pada daftar isinya nanti bisa kita lihat kata awalnya. Kata awalnya adalah 18 deskriptor ini, 18 label ini. Contohnya di sini saya sebutkan misalnya labelnya dukungan ya. Berarti di sini ada dukungan ambulasi, dukungan emosional, dukungan kelompok dan lain-lain. Kemudian kalau kolaborasi misalnya di sini kolaborasi pemberian obat tertentu seperti itu atau ya banyak macamnya ya. Kemudian misalnya di sini ada juga latihan. Ada latihan batuk efektif, latihan berkemih, latihan eliminasi fekal, dan lain-lain. Jadi di situ ada komponen label. Selanjutnya adalah ada komponen definisi. Definisi ini adalah arti dari label tersebut. Contohnya kalau di sini ada latihan, berarti artinya mengajarkan suatu keterampilan atau kemampuan. Ya, jadi contohnya kalau latihan batuk efektif artinya perawat mengajarkan suatu keterampilan atau kemampuan pasien untuk melakukan batuk efektif. Gitu. Selanjutnya adalah tindakan ya, komponen yang ketiga. Tindakan ini adalah rangkaian perilaku atau aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatannya. Nah, tindakan-tindakan ini ada 4 pengelompokan. Ya, ada observasi, ada tindakan observasi seperti itu ya, ada tindakan terapeutik, tindakan edukasi, dan tindakan kolaborasi. Kalau tindakan observasi, ini ditunjukkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang kita dapat dari pasiennya, baik itu data objektif, tapi kalau observasi ini pasti data objektif karena bisa terlihat secara langsung oleh indera kita ya sebagai perawat ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita raba. Misalnya kalau apa yang kita dengar berarti hasil dari auskultasi, apa yang kita lihat berarti hasil dari inspeksi ya. Apa yang kita rasakan dan kita raba berarti hasil dari palpasi ya. Kemudian satu lagi adalah apa yang kita dengar ya. Ya sama seperti auskultasi maksudnya itu. Jadi ini ditunjukkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Umumnya menggunakan kata periksa, identifikasi, dan monitor. Ya. Contohnya monitor tanda-tanda vital atau identifikasi pola nafas seperti itu. Nah itu adalah tindakan observasi. Dan kita dianjurkan untuk menghindari kata kaji. Ya. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan kata kaji pola nafas atau kaji tanda-tanda vital gitu. Kenapa? Karena ini untuk menghindari kerancuan. Untuk membedakan dengan pengkajian awal sebelum diagnosis. Jadi kalau misalnya katanya kaji, itu lebih mengarah kepada kita melakukan pengkajian awal sebelum kita menetapkan diagnosis. Tapi untuk tindakan observasi ini adalah tindakan pasca diagnosis. Jadi kita sudah menetapkan diagnosisnya dan kita melakukan observasi atau pemantauan terhadap perkembangan dari respon pasien. Maka kita dianjurkan untuk menghindari kata kaji, tapi lebih menggunakan kata-kata seperti periksa, identifikasi, atau monitor. Kemudian tindakan terapeutiknya di sini adalah tindakan yang secara langsung dapat berefek memulihkan status kesehatan atau mencegah perburukan
ya perburukan masalah kesehatan pasien, baik itu tindakan secara mandiri oleh perawat ya, tindakan mandiri keperawatan ataupun tindakan-tindakan yang eh, sifatnya sebenarnya kolaborasi tapi dilakukan oleh perawat seperti itu. Nah, umumnya adalah menggunakan kata-kata berikan, lakukan ya. Contohnya lakukan fisioterapi dada atau banyak contoh yang lainnya seperti itu. Kemudian tindakan edukasi. Nah, di sini tindakan edukasi itu ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam merawat dirinya sendiri ya. Dengan cara apa? Dengan cara membantu pasien itu memperoleh perilaku baru yang dapat mengatasi masalah. Cara memperoleh perilaku barunya adalah dengan diberikan edukasi atau pengetahuan baru. Jadi harapannya ada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan kesehatannya. Umumnya adalah menggunakan kata-kata ajarkan, anjurkan, latih, ya. Misalnya latih rentang gerak atau ROM ya, atau anjurkan pasien mengubah posisi jika terasa sesak jika pasiennya terlentang, ya, gitu. Atau ajarkan cara batuk efektif ya. Jadi kita memberikan ilmu, pengetahuan atau pemahaman baru ya yang pasien tidak ketahui, yang harapannya dia bisa melakukan atau menunjukkan perilaku baru yang bersifat menunjukkan apa ya, upaya untuk meningkatkan kesehatan dari pasien itu sendiri. Kemudian di sini ada lagi yang terakhir adalah tindakan kolaborasi. Tindakan kolaborasi ini artinya tindakan yang membutuhkan kerjasama, baik dengan perawat lainnya maupun dengan profesi kesehatan lain. Contohnya kalau diperlukan untuk diberikan terapi medikasi tertentu, maka kita kolaborasi dengan dokter. Atau dibutuhkan konsultasi konseling dengan profesional yang lain seperti psikolog. Nah, itu artinya tindakan kolaborasi juga. Umumnya kita menggunakan kata kolaborasi ya, atau rujuk ke spesialis tertentu, spesialis paru, spesialis penyakit dalam misalnya, atau konsultasikan dengan ahli gizi jika ada masalah terkait dengan status gizi dari pasien kita. Itu beberapa contohnya ya. Jadi perlu kita ingat ya, ada empat komponen dari intervensi yang dilakukan. Pertama adalah intervensi tindakan observasi, kemudian tindakan terapeutik, ya, kemudian tindakan apalagi di sini edukasi, ya, edukasi dan kolaborasi. Nah, 4 hal ini perlu selalu ada gitu dalam perencanaan kita untuk melakukan intervensi tertentu berdasarkan diagnosis yang sudah kita tegakkan. Jadi kalau misalnya diagnosisnya misalnya gangguan pertukaran gas atau misalnya nyeri akut, maka dalam perencanaan intervensi kita harus mencantumkan tindakan-tindakan 4 ini gitu. Nanti akan kita coba contohkan ya di akhir. Kemudian ada luaran. Jadi ada intervensi dan ada target atau luaran atau goals yang ingin kita capai. Harapannya seperti itu. Nah, luaran keperawatan itu sendiri apa sih artinya? Artinya adalah aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur. Jadi apa yang bisa diukur oleh kita sebagai perawat ya, meliputi kondisi, perilaku atau persepsi dari pasien, keluarga, dan komunitas. Kemudian luaran ini menunjukkan status diagnosis keperawatan setelah dilakukan intervensi. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah melakukan implementasi dari apa yang sudah kita rencanakan, terus ada targetnya ya di situ target capaian ya, kemudian setelah dilakukan implementasi ternyata sudah tercapai target luarannya, maka kita tidak perlu lagi menegakkan diagnosa tersebut. Seperti itu. Jadi kita bisa menghilangkan diagnosa tersebut karena luarannya ini sudah tercapai gitu berdasarkan kriteria-kriteria hasil yang sudah ditetapkan oleh kita pada saat merencanakan intervensi seperti itu. Nah, ada di sini klasifikasi dari outcome atau luaran ya.
Di sini yang menentukan adalah atau yang mengembangkan klasifikasi ini adalah International Council of Nurses. Mengembangkan sistem klasifikasi yang istilahnya atau namanya adalah International Classification for Nurses Practice atau ICPN ini. ICPN membagi diagnosis intervensi luaran keperawatan itu menjadi beberapa kategori, diantaranya fisiologis, kategori psikologis, kategori perilaku, kategori relasional, dan lingkungan. Kemudian dari jenisnya luaran ini sebenarnya ada dua ya teman-teman. Perlu diingat, ada pertama luaran negatif. Artinya luaran negatif ini goals-nya atau tujuannya ini untuk menurunkan ya. Kemudian luaran positif ini tujuannya untuk meningkatkan atau memperbaiki. Contohnya apa? Contoh dari luaran positif ya, ada bersihan jalan nafas. Jadi goals-nya atau targetnya ini adalah bersihan jalan nafasnya pasien itu meningkat atau bisa diperbaiki seperti itu. Goals-nya adalah keseimbangan cairannya ini bisa diperbaiki. Gitu. Goals-nya adalah citra tubuh pasien ini meningkat. Gitu. Ini adalah contoh-contoh luaran positif. Kemudian kalau negatif adalah misalnya contoh label luarannya adalah tingkat nyeri. Ya, tingkat nyerinya menurun gitu ya atau berkurang. Tingkat ansietasnya berkurang atau menurun ya, gitu. Jadi ada dua macam luaran. Kemudian di sini ada 3 komponen luaran keperawatan sama seperti tadi dalam intervensi ya, dalam luaran atau outcome keperawatan ini ada 3 komponen. Pertama label. Jadi nama dari luarannya seperti tingkat ansietas, respon alergi, tingkat perdarahan, tingkat berduka, dan lain-lain. Kemudian yang kedua di sini ada ekspektasinya ya. Setelah diberikan intervensi, ekspektasinya ini apakah kita ingin meningkat atau ingin menurun atau ingin membaik. Ya, kalau meningkat ini artinya bertambah dalam ukuran, jumlah, atau derajat atau tingkatannya. Kalau menurun itu artinya berkurang dalam ukuran, jumlah, derajat atau tingkatannya juga, dan membaik ini artinya menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat atau efektif. Contohnya dalam pola nafas. Kalau labelnya adalah pola nafas, ekspektasinya apa? Ekspektasinya nggak mungkin kita menurun ya. Pola nafas menurun kan, atau pola nafas berkurang itu tidak mungkin. Jadi ekspektasinya adalah kalau pola nafas artinya membaik. Pola nafasnya membaik, artinya apa? Menimbulkan efek yang adekuat. Jadi pola nafas pasien itu menjadi lebih efektif. Gitu. Itu ya. Kalau misalnya meningkat, misalnya tadi citra tubuh atau harga diri pasiennya meningkat. Kalau yang menurun contohnya apa? Contohnya tadi tingkat ansietas ya berkurang atau menurun, atau perdarahannya berkurang atau berhenti ya, respon alerginya menurun seperti itu atau hilang ya. Jadi itu salah satu contoh-contohnya. Kemudian yang komponen ketiga dari luaran adalah kriteria hasil. Kriteria hasil ini sama dengan indikator, adalah karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur oleh perawat dan dijadikan dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi perawatan. Dan terdapat 2 metode ya dalam penulisan kriteria hasil, baik itu manual atau secara tulisan, juga secara computer based. Kalau secara computer based ini biasanya dalam bentuk scoring ya, 1 sampai 5. Nah, skor 5 ini adalah skor yang diharapkan, baik itu meningkat maupun menurun secara ekspektasi. Seperti itu. Nah, penerapannya bagaimana? Penerapannya di sini bisa kita contohkan ya. Misalnya di sini kita gunakan metode dokumentasi manual tertulis, maka di situ kita tulis dalam perencanaan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama. Nah, selama ini target kita apakah 1 kali 24 jam, apakah 2 kali 24 jam, atau hanya misalnya 30 menit gitu kan. Maka luaran keperawatannya apa? Di situ kita tulis misalnya luaran keperawatannya itu di sini dicontohkan ya, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam ya. Maka bersihan jalan napas meningkat
Nah, di sini bersihan jalan napas itu berarti luaran keperawatannya, labelnya meningkat. Di sini adalah ekspektasinya. Seperti itu ya. Jadi ditulis di situ maka bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil. Nah, kriteria hasil ini tadi yang komponen ketiga. Di situ kita tulis kriteria hasil yang kita harapkan apa. Contohnya batuknya menjadi efektif ya. Skornya kita buat 5 kan. Itu yang paling optimal yang kita harapkan. Atau produksi sputumnya menurun atau menginya menurun. Frekuensi napasnya menurun. Seperti itu. Atau meningkat ya. 12 sampai 20 kali per menit. Seperti itu ya. Jadi itu yang cara kita dalam menuliskan. Kalau misalnya metode dokumentasinya berbasis komputer, maka dibuat dengan skor. Jadi tulis skornya berapa. Jadi dengan sistem nanti bisa disimpulkan apakah luarannya tercapai atau tidak. Seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini kita coba contohkan ya, bagaimana menulis perencanaan intervensi keperawatan. Setelah teman-teman ya pada pertemuan minggu lalu sudah melakukan pengkajian ya sesuai dengan format pengkajian pada lansia ya, dan sudah mencoba untuk merumuskan diagnosis keperawatan sesuai dengan masalah keperawatan yang teman-teman temui setelah melakukan pengajian. Nah, misalnya teman-teman mahasiswa sudah melakukan analisis dan memprioritaskan urutan diagnosis keperawatan. Di sini contohnya teman-teman diagnosa utamanya adalah gangguan pertukaran gas. Ya, berdasarkan dari standar diagnosis keperawatan ya, beberapa indikator baik itu dari gejala subjektif maupun gejala objektif, teman-teman menegakkan atau menentukan oke, berarti diagnosa utamanya adalah gangguan pertukaran gas. Maka di dalam luarannya ya, dalam buku SLK ini ada luaran yang diharapkan di sini. Ya. Kalau teman-teman lihat di bukunya, gambarannya seperti ini. Dari mulai definisinya apa, pertukaran gas itu, kemudian ekspektasinya apa. Meningkat di sini ya. Jadi nanti ditulisnya pertukaran gas meningkat seperti itu. Kemudian di sini ada kriteria hasilnya. Misalnya tingkat kesadarannya meningkat, berarti skornya 5 ya. Kita pilih yang paling tinggi. Kemudian dyspnoe-nya menurun. Harapannya kan seperti itu ya. Bunyi napas tambahannya menurun atau tidak ada. Pusingnya menurun. Penglihatan kaburnya menurun gitu. Gelisahnya menurun ya. Ada juga contohnya di sini sianosisnya membaik. Ya, ingat di dalam ekspektasi itu ada 3, ada meningkat, menurun, dan membaik. Maka di sini dikelompokkan apa yang termasuk dalam meningkat, apa yang termasuk dalam menurun, dan apa yang termasuk dalam membaik. Ya. Maka di sini poin-poin yang teman-teman perlu tulis dalam melakukan perencanaan. Jadi yang perlu teman-teman tulis adalah seperti tadi ya, metode tulisannya, contohnya kalau diagnosisnya pertukaran gas, maka ditulis setelah dilakukan intervensi perawatan selama 1 kali 24 jam, pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil sebagai berikut ya, gitu. Bisa juga di sini teman-teman bisa dilihat apa saja intervensi pendukung atau intervensi utama dari diagnosis yang teman-teman tegakkan ya. Ini dari buku SDKI-nya. Contohnya yang tadi di awal saya contohkan ada gangguan pertukaran gas. Maka intervensi utamanya adalah pemantauan respirasi dan terapi oksigen. Intervensi pendukungnya adalah yang tertera di sini ya, banyak. Tidak harus semua dilakukan ya, karena setiap orang ini pasti berbeda kebutuhannya. Maka di sini tugas kita sebagai perawat adalah menentukan apa intervensi pendukung yang bisa kita lakukan untuk mencapai target atau goals luaran itu tadi.
Nah, di sini saya contohkan misalnya intervensi utamanya sudah pasti pemantauan respirasi dan terapi oksigen. Intervensi pendukungnya saya ambil contoh fisioterapi dada. Nah, maka teman-teman lihat di buku standar intervensi perawatannya, tindakan apa yang kita lakukan gitu jika kita melakukan fisioterapi dada. Nah, maka di sini ya di dalam buku tersebut akan muncul format seperti ini ya, dari mulai definisi fisioterapi dada itu apa, kemudian tindakannya apa. Tindakannya yang teman-teman perlu ingat ada 4 tindakan ya, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Tapi tidak semua tindakan ada kolaborasinya. Ya, kalau tindakan mandiri keperawatan seperti ini, fisioterapi dada, maka tidak perlu dilakukan kolaborasi ya. Nah, ini yang teman-teman tulis. Seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya adalah dalam melakukan perencanaan, teman-teman menggabungkan antara target luaran atau goals yang ingin kita capai dengan intervensi keperawatan yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Nah, di sini biasanya kita akan menuliskannya dalam bentuk kolom ya, formatnya agar lebih mudah dibaca. Di sini teman-teman bisa lihat ya diagnosis keperawatannya, misalnya kita angkat tadi gangguan pertukaran gas. Maka kriteria hasilnya adalah setelah dilakukan intervensi perawatan selama 1 kali 24 jam, pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil yang tadi ya, yang tadi poin-poinnya itu. Di sini tingkat kesadaran meningkat ya, dispno menurun, sianosis menurun atau membaik ya, sianosis membaik dan lain-lain. Di sini teman-teman tulis pada kriteria hasil ya, kolom kriteria hasil. Kemudian pada kolom intervensi keperawatan, teman-teman tulis apa yang perlu dilakukan sesuai dengan ini tadi. Nah, jadi poin A-nya akan teman lakukan pemantauan respirasi. Maka teman-teman tuliskan dalam A, pemantauan respirasi itu observasi apa yang dilakukan. Terapeutik apa yang dilakukan, edukasi apa yang dilakukan, ya kalau ada. Kemudian di sini untuk tindakan penunjangnya fisioterapi dada. Maka dalam observasi apa yang kalian lakukan? Contohnya adalah monitoring status pernafasan ya, dari mulai kecepatan, irama, saluran nafas dan lain-lain. Kemudian ke dalam komponen terapeutik apa? Kita lakukan perkusi dengan posisi telapak tangan telungkup atau ditangkupkan selama 3-5 menit ya pada punggung pasien. Dan lain-lain ya, tergantung dari kebutuhan ya, sesuai dengan yang ada di standar ini. Kemudian yang ketiga misalnya edukasi. Edukasinya apa? Kita anjurkan pasien itu untuk batuk segera setelah melakukan prosedur tersebut. Tuh, harapannya agar sputum yang ada misalnya bisa keluar. Nah, kemudian yang keempat, kolaborasi jika ada ya. Tapi kan kalau untuk tindakan fisioterapi dada ini tidak ada tindakan kolaborasi. Nah, begitu seterusnya ya, teman-teman. Untuk yang keduanya, tindakan penunjangnya perawatan selang dada atau WSD ya. Karena apa? Karena pasiennya, pasien lansia tersebut misalnya terpasang WSD untuk dikeluarkan cairannya karena ada efusi di pleura atau di parunya. Maka ditulis di dalam poin B ini perawatan selang nada. Kemudian ditulis sama seperti yang poin A ini. Mana yang termasuk observasi, mana yang termasuk terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Jadi di dalam pembuatan atau penulisan perencanaan intervensi ini sudah sangat jelas gitu. Harapannya teman-teman perawat atau nanti kalian ya bisa melakukan itu ya secara terstandar ya dan bisa mencapai kriteria hasil yang sudah ditetapkan ya. Kriteria hasilnya itu terukur seperti itu ya. Oleh karena itu ya setelah penjelasan ini tadi dari awal sampai akhir, maka ada tugas individu yang perlu teman-teman lakukan, yaitu melanjutkan proses perawatan pada pasien kalian masing-masing ya. Pada kasus masing-masing yang sudah teman-teman tuliskan ya pada minggu lalu pengkajian dan diagnosa perawatannya.
untuk dilanjutkan kalian membuat latihan membuat perencanaan intervensi ya. Intervensi perawatan sesuai dengan standar intervensi dan standar keluaran yang tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman nanti masih ada kebingungan atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti di forum Google Classroom ya, atau di sini juga bisa teman-teman tuliskan apa yang ingin ditanyakan di kolom komentar tersebut ya. Kalau gitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, harapannya bisa ada informasi baru yang bisa teman-teman dapatkan dan bisa meningkatkan keterampilan teman-teman dalam menuliskan perencanaan intervensi perawatan ya. Terutama di sini kasusnya pada kasus lansia. Karena itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.